kasih semuanya. Terima kasih. Semuanya, selamat malam. Kamu terhormat. Rekan-rekan tercinta, terima kasih kepada semua yang hadir dalam resepsi hari ini. Sejak saat aku berdiri di sini, aku secara resmi kembali ke keluarga YIPS Group. Aku sangat bersemangat. Ini berkat kerja keras dari semua senior dan rekan-rekanku sehingga YIPS Group mencapai apa yang ada hari ini. Aku merasa terhormat bisa berdiri di sini dan bekerja dengan kalian semua hari ini. Ini membuatku merasa senang dan tertekan. Tapi tolong tenang. Karena aku sudah mengambil tanggung jawab ini, aku akan melakukan yang terbaik untuk menjalankannya. Aku tidak akan mengecewakan semua orang. Ada yang bilang bahwa putri kaya hanya cantik wajahnya. Aku sangat ingin tunjukkan pada mereka bahwa beberapa wajah cantik tidak mudah dihancurkan. Terima kasih semuanya. Frank. Manling, UM. Sudah 10 tahun, kan? Kamu tidak lupa aku, kan? Bagaimana bisa aku lupa? Kamu sangat baik padaku saat kita di Australia. Mark selalu cemburu padamu. Hahaha. Terima kasih. Kamu masih sama seperti dulu. Kamu tidak banyak berubah. Kamu masih sangat tampan. Kamu tidak akan mengembangkan karir di Selandia Baru? Oh, Mark. Kita sudah bercerai. Ayah, Manling, kalian saling kenal? Tentu saja kami kenal. Kami kuliah bersama di Australia. Kami dulu teman baik. Manling, selamat atas pekerjaan barumu hari ini. Selamat apa? Aku hanya mengikuti jejak ayahku. hahaha. Oh, Ini aku. izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah Nyonya Yulina, Direktur Keuangan perusahaan kami. Halo, Nyonya. Halo, selamat. Terima kasih. Dia sudah lama pergi dan tidak tahu banyak tentang hal-hal di sini. Dia membutuhkan bantuan Anda. Pamannya, jangan khawatir. Manling adalah bagian dari kami. Haha. Oh, ngomong-ngomong. Manling, perusahaan kami sedang mempromosikan proyek properti baru. Pemasaran. Saat ini dalam tahap tender. Saya tahu apakah perusahaannya memiliki bisnis seperti ini. Ya, tentu saja kami punya. Oh Tuan Bai. Sekarang, dia adalah pengembang properti paling kuat di Chengdu. Hahaha. Pamannya, Anda terlalu memuji saya. Saya hanya karyawan orang lain. Hei, hahaha. Ayah, Ayah, minum alkohol lebih sedikit. Oak. Manlin. Oh ya, kamu di sini. Ja. Ya. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah Tuan Bai dari Chengdu, seorang pengembang properti yang sangat kuat. Dan ini adalah Stephen. Dia adalah teman baik saya. Halo, halo. Hahaha. Mary. Ada apa dengan pakaian ini? Saya hanya bisa memberi Anda nilai 70 dari 100. Anda harus mendengarkan pendapat saya berulang kali. Jadilla Modis. Terima kasih. Hahaha. Oke, kalian ngobrol dulu. Saya akan ke sana dan menyapa Anda. Permisi, terima kasih. Jangan pakai parfum yang terlalu kuat lain kali, ini membuat sesak. Apa yang terlalu kuat? Ini adalah pertanyaan belakang yang pernah ada. Apakah Anda tidak mengerti? Baiklah. Aku akan pamer dulu. Selamat, Nona Ye. Aku penasaran kapan Nona Ye akan resmi bergabung dengan perusahaan. Aku sudah bergabung, kan? Melihat itu percaya. Nona Ye benar-benar. Luar biasa. Memang ada kompetisi desain pengembangan properti di Chengdu tentang meteorologi 3 pihak. Kamu yang bertanggung jawab, kan? Perusahaan kami juga mengajukan entry, kan? Aku ingin pergi melihat besok dan belajar lebih banyak tentang meteorologi 3 pihak. Oak, Terima kasih. itu menarik. Kamu milikku sekarang. Jangan khawatir. Aku tahu. Apa yang aku lakukan? Paman, kamu kenal aku, Bai Gang. Aku tidak pernah berbisnis dengan rugi. Hei, berbisnis harus dilakukan sesuai aturan.
Kamu tidak bisa membiarkan emosimu menguasai. Kontrak pemasaran Wenjin Garden adalah deal 3 juta yuan. Paman. Kamu melihatku membangun bisnis ini langkah demi langkah, kan? Di dunia ini, kapan aku pernah menyerah? Apapun yang aku inginkan, dulu di Australia, aku mengejarnya dengan sungguh-sungguh. Aku sangat baik padanya sampai aku iri pada diriku sendiri. Pada akhirnya, apa yang dia berikan padaku sebagai balasan? Tidak ada. Ye Manling. Pada akhirnya, dia menikah dengan Mak. Sekarang kesempatanku datang. Kali ini, dia datang padaku atas mauannya sendiri. Aku ingin dia dan uangnya. 3 juta yuan ini. Ini hanya modal awal. Nafsumu besar sekali. Akan kulihat bagaimana kamu mengantongi uang pasar malam. Paman. Kamu akan lihat. Ibu, ayah, apa yang terjadi padanya? Ayahmu pergi ke tempat yang sangat jauh. Oh ayah, apakah dia tidak akan pernah pulang? Nak, jangan tanya. Mulai hari ini, nama belakangmu adalah Bai. Tapi kamu harus ingat keluarga dengan nama belakang Ye. Mereka yang membuat ayahmu tidak pernah pulang lagi. Aku tidak mau nama belakang Bai. Aku ingin ayah. Ayah. Tolong masuk. Apa ini? Kue yang kamu pesan. Ambilkan. Ini adalah hidangan penutup yang aku siapkan untukmu. Untuk bersantai. Aku memesan ini dari toko kue terbaik di Shanghai. Sebagai hadiah ucapan selamat untuk hari mulai kerjamu. Dan ada juga Wen Jinghua. Tolong Tinjau. Rencana pemasaran awal untuk taman. Mener Yuan, apa yang kamu lakukan? Aku tahu ada restoran barat yang sangat enak di dekat sini. Maukah kamu berkenan makan siang bersama? Maaf, aku tidak pernah makan sendirian dengan bawahan. Ada beberapa urusan yang harus diselesaikan. Kamu boleh pergi sekarang. Terima kasih untuk kuenya. Pria yang aku temui sejak aku kembali. Semua tidak bisa diandalkan. Xiaomeng, kamu pergi kemana? Bagaimana bisa kamu pergi begitu saja tanpa memberiku kesempatan untuk mencarimu? Selama bertahun-tahun ini, aku hidup di duniamu sendiri. Mengebaikan Parasanmo. Kamu hanya ingin hidup yang stabil. Tapi aku selalu menghindari tanggung jawab. Aku bahkan tidak bisa memenuhi permintaan kecil ini. Sekarang aku tahu aku salah. Maafkan aku, Xiaomeng. Tolong kembali padaku. Berikan aku kesempatan lagi untuk membuatmu bahagia. Maliang. Aku pergi. Ketika aku melangkah keluar dari pintu ini, masa lalu kita sudah berakhir. Kita hidup bersama selama 2 tahun, tapi hati kita semakin menjauh. Ini bukan salahmu. Kamu berbakat, dan hidupmu akan seindah mawar yang mekar. Ini salahku. Aku menemukanmu pekerjaan dan membelikanmu rumah. Aku seharusnya tidak membiarkan mawar kamu ternoda oleh kenyataan hidup yang biasa. Tapi aku hanya seorang gadis biasa. Aku hanya ingin rasa aman yang nyata. Jadi, kamu menikah dengan kalung? Kalung itu tidak mewakili uang. Itu hanya sebuah sikap.
Aku tahu ini mengganggu dan melelahkanmu. Manisnya cinta pertama telah berubah menjadi pertengkaran tanpa akhir. Jadi aku memilih untuk pergi. Untuk menemukan hidup yang aku inginkan. Jangan mencariku, dan jangan terlalu sedih. Semuanya akan berlalu. Aku harap kamu menemukan cinta sejatimu. Ini adalah contoh koran dari Rongcheng. Perusahaan kami sangat dermawan. Apa yang salah? 100.000 yuan untuk ide kreatif. 7 item dari 3 pihak. Pengajuan ide kreatif tetangga lama. Yuan Rong, kamu keterlaluan. Apa? Yang kamu lakukan? Aku bilang aku hanya akan menyetujui 20.000 yuan untuk bonus ini. Sisanya akan aku bayar sendiri. Aku akan transfer uang ke Departemen Keuangan nanti. Kenapa? Perjelaskan. Aku, Yuan Rong, hanya menggunakan 6 kata dalam melakukan sesuatu. Wanita, wanita, Dan yang lainnya adalah, masih wanita. Aku ingin kamu melihatku dengan cara baru. Ini adalah tiket untuk Royal Equestrian Show. Sangat sulit. Untuk mendapatkannya malam ini, aku ingin tahu apakah aku punya kesempatan untuk pergi bersamamu. Aku dengar kamu sangat suka menunggang kuda. kenapa kamu mengundangku untuk melihat ini? Hari ini adalah festival diksi. Tidakkah kamu ingin lebih bahagia? Kamu cukup mengenalku. Aku cukup perhatian. Jadi, apakah kamu tahu arti memberi hadiah pada hari Valentine? Aku sedang mengejarmu. Manajer Yuan, kamu jelas tahu kita atasan dan bawahan. Dan perusahaan melarang hubungan internal. Kenapa kamu melakukan ini? Kamu terlihat sangat marah di permukaan. Tapi matamu mengkhianati perasaanmu yang sebenarnya. Aku bisa melihat dalam dirimu. Karena aku mengerti kamu. Kamu terus mengatakan pada dirimu sendiri, kamu adalah wanita yang kuat. Kamu harus menang, tapi kamu tidak perlu bekerja sekeras ini. Wanita perlu dimanja. Perlahan, kamu akan menyadari bahwa rasa pencapaian yang kamu idamkan sebenarnya tidak berharga. Yang aku inginkan Adalah kegembiraan. Petualangan. Kamu adalah orang yang sok tahu. Kamu terlalu sombong. Kamu pikir kamu mengerti wanita? Kurasa kamu tidak mengerti apa-apa. Aku memperingatkanmu sekarang. Jika kamu menggangguku seperti ini lagi, aku akan membantu mengemasi barang-barangmu dan pergi segera. Yuan Rong, bukankah kamu suka menebak pikiran orang? Kamu dari berkeliaran di jalanan? Aku suka petualangan, bukan? Kamu benar. Tapi apa hubungannya denganmu? Maaf, aku ada urusan malam ini. Lebih baik kamu pergi sendiri. Ini adalah... Atau kamu akan berjualan di jalanan. Aku lulusan Cambridge. Dan kamu ingin aku menjadi Jekang Raymond? Tampaknya hidup di bawah atap orang lain tidak baik. Aku butuh perusahaan sendiri. Ha. Maliang, Maliang. Penggan, Penggan. Kamu dalam keadaan mabuk seperti apa? Kamu tidak berguna. Aku akan memukulmu. Penggan. Hei, hei, Ada apa nih? hei, Yan Po. Apakah kamu serius? Kenapa kamu memukul orang di pagi buta begini? Aku memukulmu untuk almarhum ayahmu. Ini cuma putus cinta. Lihat dirimu, seperti apa sih orang yang tidak berguna? Yang mau sama kamu? Camarilla. Oh. Kamu sangat kurang ajar, ayo. Dan buka pintu. Jah.
Dulu ayahmu tidak meminta apapun darimu. Kecuali kamu tumbuh menjadi pria sejati. Cepat, kamu bau. Mandi dan ganti baju. Tidak perlu. Camarilla. $100.000. Yang kok. 100.000 ini untukmu. Aku akan tambah lagi. Kita akan beli rumah dengan KPR dan memenangkan kembali impian kecilmu. Hei, Hei, kita mau kemana? aku mau mandi. Xiaomo, aku akan ke Shanghai besok. Aku pasti akan menangkan hadiah uang dan memenangkanmu kembali. Oh hei, kakak, kamu baik-baik saja? Kakak. Aku sangat misal. Aku tidak melihat apapun. Haruskah kita pergi ke rumah sakit untuk berobat? Oh, tidak perlu. Ayo pergi. Lihat, tidak perlu. Silakan masuk dan duduk. Tidak ada yang berharga dari ide-ide sampah ini. 100.000 yuan. Apakah itu cukup? Nona Ye, ada sesuatu di dalam sana. Utang tamilai wan-wanku ada di sana. Jika kamu tidak, aku bisa ambil 20.000 lainnya. Pergi. Ke bagian keuangan dan ambil uangnya. Uang apa? Aku sudah memberitahu bagian keuangan. 80.000 yuan kembali ke. Kamu supaya aku bisa lepas darimu. Aku tidak sekecil yang kamu kira. Lanjutkan. Pasar malam belakangan ini bermasalah. Kontrak 3 juta yuan dengan sunak ini sangat penting bagi perusahaan. Apakah aku terlalu impulsif hari ini? Mungkin aku harus melihat ide-ide MA Liang. Paman Wang. Ada apa kau kesini? Ayahmu kambuh hari ini karena pabrik cetak. Apa? Dia? Kambuh tepat sebelum menandatangani perjanjian pengalihan. Dia masih tidak mau menerimanya. Hello. Halo? Baik. Apakah Nona Ye? Selalu pergi. Boy Gong sedang mandi. Ada yang bisa. Saya bantu? Oh, tidak ada. Aku akan menyuruhnya meneleponmu nanti. Tidak perlu. Aku mencarinya karena urusan perusahaan. Aku akan meneleponnya lagi ketika ada waktu. Terima kasih. Baiklah, selamat tinggal.
Hei, bagaimana kau bisa masuk? Bagaimana kau punya kunci rumah kami? Apa yang kau lakukan di sini? Apakah ada yang meneleponku? Aku tidak tahu. Kak, aku mau ke kamar mandi. Ye Wanying, ternyata dia. Bocah nakal itu bisa membuat sesuatu yang begitu indah. Tolong bantu aku cek penerbangan ke Rongcheng besok. Kak, Ada apa kau di sini? kamu lupa. Kamu menyuruhku datang dan mengambil laporan keuangan pagi ini. Aku mengembalikan kunci ini padamu. Lupa. Aku dan lupa. Aku sanggup ini semuanya berantakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh, sudah larut. Kamu harus pulang sekarang. Aku akan menyuruh supir mengantarmu pulang cepat. Baik, Kak, kenapa terburu-buru? Biarkan aku duduk sebentar lagi. Tidak, sudah terlalu larut. Aku juga butuh istirahat. Aku sangat lelah hari ini. Wah, kakak, kamu terlihat sangat seksi. Jangan ngomong sembarangan, hati-hati dalam ucapanmu. Aku adalah Paulina. Dari sudut pandangku, kamu adalah rekan kerjaku, teman baikku, bahkan saudariku. Biarkan aku beritahu kamu, ayahmu adalah orang yang lebih tua dariku, pemimpinku, dan penyelamatku. Jadi aku menghormatinya, dan aku menghormatimu. Jadi tolong hormati aku dan istirahatku. Sekarang, tolong pergi. Oke. Jangan buru-buru. Jangan usir aku. Aku tidak akan memakannya. Kamu baik, aku suka kamu. Apa yang salah kulakukan? Beritahu aku agar aku bisa berubah, oke? Tidak, adik. Adik, baik. Adik, aku benar-benar tidak enak badan hari ini. Itu urusan. Itu bisa lain kali. Aku mohon. Kakak, apakah kamu tidak menyukaiku? Hei Lina, apa yang kamu lakukan? Hei Lina, ini tidak baik. Aku beritahu kamu. Ini sangat buruk. Lina, apa? Menaruh sesuatu di gelas anggurku? Yulina, aku tanya padamu. Apakah kamu menaruh sesuatu di gelas anggurku? Aku tidak. Kamu bohong padaku. Katakan yang sebenarnya. Lepaskan aku. Kamu, lepaskan aku. Kakak. Kakak, ada apa? Kakak, buka pintunya. Kamu kenapa sih? Masih memikirkan yang itu? Bukankah dia wanita yang sudah bercerai? Apa bagusnya dia? Kakak. Buka pintunya. Kakak, kamu. Bagaimana kabarmu? Pergi. Jauh. Ye Manling, cepat atau lambat kamu akan jadi milikku. Kalau kamu menggangguku lagi, aku akan buat kamu segera angkat koper dan pergi. Sabar, Pak. Pikiran orang, kenapa kamu tidak berhenti kerja saja dan pergi meramal di jalanan? Ayo, pergi di sana. Pergi beli makanan malam. Kamu merugikan kepentingan perusahaan. Ini perusahaanku. Perusahaan ini milik semua orang. Kenapa? Karena kamu merugikan kepentingan semua orang. Yuan Ru, aku ingatkan kamu. Kamu tidak berhak bicara seperti itu padaku. Aku manajer umum dan kamu hanya wakil. Kamu harus tahu posisimu. Aku manajer umum dan aku akan bertanggung jawab atas tindakanku. Kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Hiker Kamu Ratu, Kamu. Emosional dan rendah. Diam, Fujingi. Aku tidak bisa tinggal di sini lagi.
Sepertinya sudah waktunya aku membuat rencana untuk diriku sendiri. Rapat tender. Untuk Taman Wenjing telah dimajukan. Aku hanya ingin memberitahumu untuk fokus pada tender ini. Aku tidak ingin ada kejadian tidak terduga kali ini. Kamu mengerti? tidak. Ah. Aku ada urusan keluarga. Aku ingin minta cuti 1 atau 2 hari. Aku harus kembali. Ke Beijing. Apakah itu sangat serius? Kita baru akan tahu setelah kembali. Lalu bagaimana dengan rapat tender? Rabu, jangan khawatir. Aku akan melakukan ini. Tidak akan tertunda. Baiklah. Aku beri kamu 36 jam. Kita mulai hitung sekarang. Baiklah. Yuan Rong, apapun yang kamu pikirkan. Kuharap kamu bisa tenang dan memberikan yang terbaik. Jangan terlalu banyak berpikir. Itu tidak baik untukmu atau perusahaan. Juga tentang pengajuan MA Liang beberapa hari lalu. Aku terlalu impulsif. Maafkan aku. 36 jam. Lebih dari 12 jam dan aku akan membuatmu menangis. Oh. Aku menunggumu di sini. Berdiri dan makan bakso di warung. Hei, apa kesalahanku? Aku akan berubah, oke? Hei, bukankah kamu suka sup? Aku sudah mulai belajar membuat Buddha Jumps over the wall. Serious, hey. Hei, tunggu sebentar. Pergi ke neraka. Pergi ke neraka. Hei, jangan melampiaskan pada barang. Itu bukan uang. Nona, kamu belum memberikan. Aku bayar. Tidakkah kamu lihat aku punya kembalian? Aku? Baru saja bilang aku hanya punya 100. Dan kamu bilang bisa memberiku. Kembalian. Sudah lama. Siapa yang ingat? Sikap apa itu? Sikap apa aku? Hei, kamu yakin tidak salah? Hei, kamu pria dewasa. Kenapa begitu galak? Yang kamu tahu hanya galak. Yun Long, hei, anak muda. Oh, lama tidak bertemu. Ya, di mana kamu bekerja? Camel. Datang begitu cepat. Masih, sama seperti biasanya, semakin. Tampan. Di museum. Oh, kamu sedang mengenali kerabat di sini. Qingyan. Kamu bahkan tidak memperkenalkan aku, Yanpo. Oh, aku lupa. Yanpo, ini adalah Yuan Rong. Teman masa kecilku. Dan juga dari Sanfang Kisiang kami. Yuan Rong adalah seorang elit yang kembali dari luar negeri. Bisnisnya sangat besar. Camel, terlalu memuji. Yanpo, halo Yanpo. Senang bertemu denganmu. Halo, Yanpo. Mas bro, enak sekali. Aku memakannya dan rasanya sangat enak. Apa yang kamu lakukan di sini kali ini? Mencari seseorang? Pulang ke Shanghai besok. Siapa yang kamu cari? Apakah kamu kenal seseorang bernama MA Liang? Kamu ingin mencarinya? Oh, kenal Jia. Bagus sekali. Cepat bantu aku mencarinya. Apakah kamu? Nanopalnya? Dia tidak menjawab. Dia mungkin bersembunyi di suatu tempat. Ayo, aku akan mengantarmu mencarinya. Bagus sekali. Aku tidak menyangka kamu kenal dia. Bagus sekali. Jadi, apa yang sudah kamu pikirkan? Apa yang sudah kamu pikirkan? Tanda tangani kontrak denganku. Oh, jangan pikirkan itu. Ada lebih dari 30 perusahaan yang menginginkanku sekarang. Aku akan pergi dengan siapa yang bayarannya paling tinggi. Itu sederhana, seandainya sederhana itu. Tapi aku tahu kamu bukan orang seperti itu. Aku tidak memulai perusahaan yang hanya menghasilkan uang. Tapi sebuah perusahaan yang bisa membuat sistem Triparty 7 Item lebih baik. Apa yang kamu bicarakan? Aku juga lahir di Triparty 7 Item. Sama seperti kamu. Kalau nggak ngerti, bicara soal uang aja. Dari sebenarnya 20.000 per bulan setelah pajak. Gue baru mulai. Cuma bisa kasih kamu paling banyak 10.000. Tapi gue bisa kasih 10% equity. Perusahaan apa bisa nilai tanpa uang? Enggak, gue cuma tunjukin keseriusan. Gue senang dengan bakat kamu, gaji bulanan 20.000 nggak berlebihan. Gue yakin seiring perkembangan bisnis, kamu akan cepat lewati target. Gue percaya orang sebakat kamu pasti nggak cuma urusan uang. Jadi tenang aja. Gue akan ciptakan platform buat kamu maksimalin bakat. Jamin kamu bisa 100% tunjukin kemampuan. Si bos yaitu Ye Wan Ling. Oh, salah, maksud gue si garang kasar itu.
Kon, dia perlakukan kamu kayak monster? Kamu nggak benci dia? Ya, kamu nggak benci dia. Dia perlakukan kamu kayak anjing. Gue lakukan ini bukan cuma buat gue, tapi terutama buat kamu. Kamu nggak pengen balas dendam? Cara terbaik kalahin wanita kuat. Ya di bisnis. Kamu punya kreativitas, gue punya skill. Manajemen. Kemenangan sesimpel itu. Jadi? Benar juga. Gue emang agak tertarik. Tapi juga tergantung keberuntungan. Hey, main game APA? Blackjack, gimana kalau blackjack? Ayo. Maksudnya apa? Kalau menang, gue kerja buat kamu. Sesimpel itu. Ide bagus. Di luar kebiasaan. Gue tahu gue nggak salah. Mas, tunjukin ke bangga. Dan, pukul aku. Beri aku. Sedikit uang untuk membantuku bertahan. Tidak mungkin. Hei. Kamu terlihat sangat putus asa. Aku akan dulu sebelumnya dan sudah. Terima kasih. Tidak ada absen, jam kerja fleksibel. Aku bertanggung jawab atas pekerjaan kreatif. 1 bulan cuti berbayar setiap tahun. Dan yang paling penting, gaji bulanan disesuaikan setiap tahun. Dan digandakan berdasarkan tahun sebelumnya. Anggap saja sebagai janji. Tidak mungkin. Kamu akan tidak punya keinginan sebanyak ini pada perusahaan. Apa yang kamu lakukan? Aku pergi. Hei. Gaji bulanan 10.000 yuan adalah sebelum pajak dan termasuk 3 asuransi. Kamu bercanda. Aku akan mengatur pekerjaan pertamamu. Beri nama yang bagus untuk perusahaan ini. Nama apa? Cukup ambil kartu secara acak. Apapun yang kamu ambil, itu yang akan kita sebut. Ok. Blackjack, nama yang bagus. Neko. Jadi, ini adalah nama yang bagus, nama yang bagus, nama yang bagus, nama yang bagus. Semoga kerjasama resmi kita menyenangkan. Tidak buruk, aku sangat puas. Aku bisa mendatangi kota dan sekarang aku akan pindah besok. Bisakah kamu membersihkan sedikit? Oke, terima kasih. Hei, Mener Yuan, sudah 20 jam. aku selesai di sini. Rapat penawaran dimulai besok. Bisakah kamu membuatnya? Tidak masalah, aku akan terbang langsung ke Chengdu. Ini akan menghemat waktu. Sekarang adalah momen kritis. Kamu tidak boleh mengacau. Aku mengerti, Ratu. Jangan khawatir. Mali, aku datang ke sini khusus untuk meminta maaf. Cukup efektif, kan? Katakan. Dengarkan aku. Toulouse. Lihat ini. Apa ini? Ini ketulusanku. Lihat baik-baik. Kasih aku rekening dulu. Ada 50.000 lainnya akan diberikan padamu. Begitu kita dapat kasusnya. Kamu bisa tanda tangan sekarang. Tanda tangan kepalaku. Kamu bodoh? Tidak. Harus puluhan juta untuk dianggap tulus. Apa sebenarnya yang kamu mau aku lakukan?
Ample. Hey, Renzi, kamu sombong banget sih. membungkuk itu susah banget? Aku gak akan membungkuk buat preman. Pergi. Pergi dari sini. Ingat ini. Kamu yang gali lubang sendiri, jangan salahin aku. Lubang apa? Mau tahu? Aku akan beli lubangmu. Aku sudah janji ke orang lain. Aku akan tunjukkan besok. Tunggu saja. Dasar anak kecil, kamu keras kepala. Sampai jumpa besok. Kamu. Semua siap? Jangan khawatir, tidak masalah. Kalau aku tidak dapat kasus ini, Aku akan mengundurkan diri. semoga sukses, Manajer Yuan. Hello. Ini urutan penampilan hari ini. Kamu yang pertama. Terima kasih. Mau lihat Terima kasih. bagaimana perasaanmu? Gugup? Aku takdir kamu kopi setelah rapat tender. Kalau kamu belum resign. Hey. Di jalan. Ide kamu sudah siap. Jangan khawatir. Sampai jumpa sebentar lagi. Dah. Semuanya. 2 menit lagi. Rapat penawaran hari ini akan resmi dimulai. Harap bersiap dan masuk sesuai urutan yang ditampilkan di lokasi. Karena hari ini banyak perusahaan. Harap batasi waktu presentasi setiap perusahaan. Dalam 10 menit. Terima kasih. Mengenai, Tuan Boy. Tolong. Masuk sebentar. Ya. Oh, oke. Aku akan masuk. Jangan khawatir. Silakan. Xiaomeng, dengarkan aku. Apa yang kamu lakukan? Kamu Maliang. Kamu pergi kemana? Siapa dia? Tuan Yan. Bosku. Aku sudah mengatakan semua yang ingin kukatakan padamu dalam surat. Kuharap kamu menghargai pilihanku.
Xiaomeng. Kamu mau aku menghargai pilihan orang tua ini? Tuan Mah, ya mulutmu. Aku tidak peduli apa yang kamu katakan. Tapi kamu mempermalukan Xiaomeng. Itu tidak baik. Xiaomeng. Kamu gila? Apa yang dimiliki pria ini? Apalagi yang dia miliki selain uang? Dia istri ayahmu. Kamu tahu itu? Bejingan, Xiaomeng. Ma Liang. Tolong hormati dia. Xiaomeng, ayo pergi. Kasih. Kamu pergi dulu. Aku ada beberapa kata untukmu. Tuan, Silakan duduk. kenapa kamu membiarkanku masuk? Perusahaan yang datang hari ini semua memiliki desain yang sangat kuat. Kamu pasti tertarik. Lihat, Aku juga sadar. Bukankah ini melanggar aturan? di sini, aku yang buat aturan. Tapi jangan santai. Aku tak akan biarkan kau pengaruhi keputusanku. Pak Bai, bisa kita mulai? Oke. Bagus. Bagus. Kau tahu kenapa aku gabung ke perusahaan ini? Karena mereka memberiku uang muka 60.000 yuan untuk keperluan darurat keluarga. Apa yang terjadi dengan keluargamu? Nenekmu. Butuh operasi. Dan sangat butuh uang ini. Kenapa tidak bilang padaku? Apa dengan bilang padamu bisa membantu? Emma Liang, aku tidak sepertimu. Keluargaku tinggal di desa, dan semua orang bergantung pada kami. Aku bisa hidup santai bersamamu tanpa meminta apapun. Tapi mereka tidak bisa. Xiaomeng. Maafkan aku, ini semua. Kesalahanku. Begini saja. Penyakit nenekmu. Selain itu, aku punya kabar baik untukmu hari ini. Aku sudah buka perusahaan di Samfang Kixiang. Kali ini aku serius dan pasti tidak akan menyerah di tengah jalan. Perkiala padaku. Aku sangat senang untukmu. Tapi aku sudah bilang dengan jelas bahwa hubungan kita sudah selesai. Aku mewakili Shanghai Yes Brand Consulting Company, Ltd. Untuk mempresentasikan proposal kami. Ye Manling, aku akan biarkan kau menang. Kau juga harus menang. Xiao Montak, beri aku satu kesempatan lagi. Ini yang terakhir, aku janji. Pergilah padaku. Aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Mari mulai lagi, oke? Tidak ada kesempatan lagi. 2 tahun bersamamu telah mengajarkanku satu hal. Kita bukan tipe orang yang sama. Kamu yang lebih cocok untukku. Apa? Hanya kamu. Bagaimana bisa kita tidak cocok? Mungkin. Aku yang berubah. Xiaomeng, jangan seperti ini. Xiaomeng, jangan pergi. Dengarkan aku. Aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Orang tua itu pasti membohongimu. Jangan lakukan ini, oke? Lepaskan. Aku tahu apa yang kamu inginkan. Akan kutunjukkan padamu. Wenjing Garden seperti ini. Itu rencana perusahaan kami. Terima kasih, para guru. Jadi, kami berkomitmen untuk menciptakan suara stereo baru yang berbeda dari yang lain. Creative Marketing. Agensi, apakah kamu di sini? Jika tidak ada yang datang lagi, pertemuan tender hari ini akan berakhir. Menurut aturan, 21 point abstain. Dengan ini saya nyatakan pertemuan tender hari ini selesai. 21 point. Oak,
Semuanya. Organisasi terakhir memilih untuk abstain. Artinya tender sudah selesai. Kita bisa umumkan hasilnya sekarang. Oke. Maaf aku terlambat. Bukankah sudah kukatakan tender sudah selesai? Aku juga bilang, aku mewakili Blackjack. Tapi tender sudah selesai. Kenapa aku terlambat? Karena aku harus mengejar seseorang. Ini terkait cerita yang akan kusampaikan hari ini. Aku benar-benar minta maaf. Tender benar-benar sudah selesai. Panggil satpam dan minta dia pergi. Sapham, Sapham. Semuanya, wanita ini tidak menginginkan apapun, bahkan prianya sendiri. Dia hanya mengingat rumah kalian. Oke, apakah ide ini layak dipertimbangkan? Lihatlah. Buat baik, Cepat. beri dia kesempatan. Tunggu sebentar. Biarkan dia pergi. Kamu bisa pergi. Oke. Saya akan membuat pengecualian hari ini. Dan memberi Anda kesempatan. Mulai. Mohon bersabar. Sekarang ini presentasi perusahaan terakhir. Sudah selesai. No, jika kalah, kamu harus kembali ke pasar malam. Kamu harus membuatku bangga. Ayo. Flash disk. Di mana flash disk saya? Kamu tidak menyiapkannya? Oh, saya sudah. Saya. Saya akan segera kembali. Saya akan meminjam rumahmu untuk sebentar. Dan mengembalikannya segera. Ada seorang gadis bernama Xiaomeng yang tumbuh di utara. Setiap tahun saat salju turun adalah waktu terbahagianya. Kemudian, dia jatuh cinta pada seorang pria dan mengikutinya ke sebuah kota kuno. Mereka miskin dan tinggal di rumah yang reot. Hari demi hari berlalu, dan kehidupan yang biasa-biasa saja perlahan-lahan membuatnya lelah. Dia memikirkan salju di utara dan memberitahu pria itu bahwa dia ingin pergi ke tempat dengan musim yang berbeda untuk menemukan keajaiban perubahan. Pria itu kecewa. Dia bersumpah untuk membawa gadis itu kembali. Atau dia bisa merasakan perubahan musim di sini. Sejak saat itu, dia bekerja tanpa lelah mencari uang. Sampai suatu hari, dia akhirnya memiliki cukup untuk membeli rumah dekat 3 lorong dan 7 gang. Dia berkata kepada gadis itu, "Kembalilah. Di sini kamu bisa menemukan perubahan yang berbeda. Mereka lebih indah daripada perubahan musim."
Gadis itu setuju. Sambil berkata, dia memilih untuk kembali. Karena di sini juga ada romansa dan keindahan, musim semi dan musim gugur. Musim yang ditampilkan di hatimu adalah yang paling indah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tema perubahan yang indah. M.A. Liang, kamu orang seperti apa? Perusahaan lain. Umumnya baik-baik saja, tetapi beberapa cukup bagus. Namun, saya melihat M.A. Liang. Benar? Dia mewakili sebuah perusahaan. Dalam tender, dan materi yang dia gunakan adalah set lukisan itu. Apakah kamu menyesal? Saya tidak tahu. Nyo Ye, Chuang, Bai, tolong datang sebentar. Ada apa sekarang? Saya juga tidak terlalu yakin. Oke, saya mengerti. Dewan Direksi mengundang tim ahli pihak ketiga untuk tender ini. Jadi hasilnya di luar kendali pribadi saya. Saya mengerti. Beritahu saya hasilnya saja. Para ahli lebih menyukai proposal 21 poin. Saya mengerti. Manling, saya tahu kamu sangat menghargai proyek ini. Saya dengar kamu bahkan mengadakan pengajuan kreatif khusus. Kami tidak sebaik orang lain. Itu masalah kami sendiri. Kami tidak bisa menyalahkan orang lain. Tetapi masih ada kesempatan untuk bernegosiasi. Perusahaan 21 poin ini kecil, tetapi saya punya beberapa saran. Semuanya, terima kasih telah menunggu. Terima kasih atas penjelasan luar biasa dari kalian semua. Setiap proposal dari kalian telah mendapatkan persetujuan dari Tuan Bai kami. Meskipun mendapat pujian tinggi dari para ahli, kami hanya bisa memilih satu penandatangan. Setelah evaluasi berulang kali oleh para ahli, kami akhirnya memilih perusahaan yang filosofinya dan kebutuhan klien properti paling dekat dengan kami. Mereka adalah agensi pemasaran kreatif 21 pen dari Fuzhou. Selamat. Terima kasih atas partisipasi Anda. Silakan makan siang di restoran Cina di lantai 2. Selamat tinggal. Hei Manlin, mau makan malam bersama? Tidak, aku ada urusan. Kalau begitu aku akan buat rencana denganmu sore ini. Aku akan kembali ke Shanghai sore ini. Aku akan pulang sore ini. Oh, iya. Bisakah kamu pertimbangkan kembali? Apa yang baru saja kukatakan padamu? Apaan? Selamat tinggal. Terima. Kasih. Oke. Selamat adik kecil. Apa yang kamu katakan tadi cukup emosional. Humph. Kamu benar-benar liar. Kurasa kamu yang sedang menjadi preman. Dengan siapa? Kamu menggoda? Mengapa? Kamu tidak berada di pesta perayaan? Apa hubunganmu dengan 21 pon? Apakah kamu memeriksa latar belakangku? Bukan urusanmu. Kamu sedang membuat ceritamu sendiri, kan? Nama pacarmu Xiaomeng.
Hei, apakah itu urusanmu? Tidak peduli kapan saya dapat. Mengapa kamu bertanya begitu banyak? Menang atau kalah tidak penting bagiku. Aku ingin. Dengan. Tidak peduli berapa banyak pesanan yang kamu dapat. Itu tidak berguna. Aku ingin menjadikannya landmark budaya baru. Tolong, miliki sedikit budaya sebelum datang. Hanya. Karena kamu kaya tidak berarti kamu segalanya. Bahkan bajingan paling berbakat tetaplah bajingan. Dia hanya menyebalkan. Mengapa mereka belum datang? Yunrong, Yunrong, Yunrong. Apa maksudmu? Sudah berkata lama, jika aku tidak sedang ini, aku akan bunuh diri. Kita bicarakan nanti. Setelah kembali ke perusahaan. Kamu bercanda. Ya, aku tidak menyetujui pengunduran dirimu. Aku tidak butuh persetujuanmu. Kamu tidak mendapatkan proyek Maigang Wenjing Garden dari keluarga Ye. Tindakanmu sudah merusak segalanya. Bagaimana bisa? Itu terjadi? Jangan khawatir. Semuanya sudah dalam perkiraanku. Mereka masih harus mengikuti skenarioku. Pertunjukan ini akan semakin seru. Baik, aku akan menunggu dan melihat. Tidak buruk, sepertinya bukan perusahaan baru. Sangat kreatif. Tuan Bai, Mengapa Anda datang sendiri? Anda tiba tepat waktu hari ini. Kalau tidak, proyek besar Wenjing Garden ini bukan milikmu. Datang awal atau terlambat bukanlah intinya. Aku hanya mengatakan, bukan begitu? Hahaha. Jangan terlalu sombong. Mao Yang, Tuan Bai. Selamat datang di 21 Points. Perusahaan kami baru saja memulai. Dan kami harap Anda bisa memberikan banyak bimbingan di masa depan. Ini kartu namaku. Tapi aku percaya, dengan proyek besar Wenjing Garden ini, 21 Points pasti akan semakin sukses. Yuan Long. Yuan Jing. Jika aku ingat dengan benar, kamu seharusnya dari keluarga Ye, kan? Benar? Tapi aku sudah mengundurkan diri. Kami berdua adalah pendiri 21 Points. Jadi, jika ada sesuatu yang harus dikatakan, Mari kita bermain game. 1, 2, 3. Apa itu? 4. Katakan padaku. 4. Salah. Itu luar biasa. Tidak cukup pintar ya? Bos lawyer, bos lawyer. Adik sangat pintar. Tapi kau mengejutkanku cukup banyak. Aku mengagumi keberanianmu. Aku tidak bisa membayangkan seseorang sebodoh dirimu. Kayak bilang, semuanya tergantung pada waktu, tempat, dan orang. Dalam hal waktu, kita sudah menang. Tender, kita yang benar. Berperang untuk negara. Tapi kau berperang tanpa alasan yang sah. Dengan sedikit pendukung. Dalam hal tempat, aku punya semua keunggulan. Aku dapat uang, sementara kau hanya tamu. Pasti mengalami gegar budaya. Dan moral rendah.
Soal orang, tidak perlu dikatakan lagi. Aku perlu mengingatkanmu. Perusahaan YMU begitu besar. Jangan biarkan proyek kecil seperti ini merusak reputasimu. Kakekmu benar. Tapi soal waktu, tempat, dan orang, pendapatku berbeda denganmu. Soal waktu, perusahaanmu yang menjiplak dulu, makanya kami menuntutmu. Kami punya alasan sah untuk menentangmu. Soal tempat, Shanghai adalah pusat industri periklanan Cina. Jadi kedatangan kami di Chengdu memberi kami keunggulan yang tak tertahankan. Soal orang, apakah kau hetero atau gay? Aku tidak tertarik. Aku lihat, keunggulan terbesar bukan orang, tapi wasit. Aku lupa tentang Yezong Tambai. Sang bos punya koneksi yang sangat baik. Kalau tidak, aku sudah menyerah untuk menghindari masalah. M.A. Liang. Ini bukan sesuatu yang dikatakan kakekmu, kan? Aku tidak perlu menjelaskan padamu. Tapi aku masih ingin memberitahumu bahwa dalam kompetisi ini, aku benar-benar menginginkan lingkungan yang adil dan setara, seperti kamu. Jika kamu menemukan bahwa perusahaan yang mendapatkan perlakuan istimewa, aku, Ye Manglin, bisa langsung mengundurkan diri. Oke, kalau begitu, janji kelingking. Apa yang harus saya katakan sangat bagus. Aku bahkan ingin bertepuk tangan untukmu. Tapi kata Rasul tidak Ye, Zhao, bagiku, bahkan kontrak terbaik pun tidak bisa dibandingkan dengan ini. Bukankah ini baik? Apakah Janji kelingking lebih berguna daripada kontrak? M.A. Liang, apakah kamu naif atau bodoh? Kompetisi ini tentang kemampuan penempatan iklan yang ditargetkan. Perusahaan Tianxing akan membuka 2 hotline dengan 10 staf layanan pelanggan yang menjawab telepon. Tugasnya adalah membimbing penduduk dari komunitas yang sama untuk menelepon hotline. 2 hotline ini telah difilter secara teknis. Hanya nomor dari komunitas ini yang bisa menelepon. Setiap nomor bisa menelepon maksimal 3 kali. Siapa yang menelepon paling banyak akan menang. Kedua belah pihak tidak boleh menggunakan hadiah sebagai insentif langsung. Tapi mereka bisa menggunakan layanan yang nyaman. Komunitas yang dipilih untuk kompetisi adalah Green Jade Garden. Dimulai pukul 8 pagi besok dan berakhir pukul 8 malam. Hasilnya akan berdasarkan statistik hotline. Ada pertanyaan lagi? Oke. trik macam apa ini? Dalam kompetisi PK? Apa kamu begitu yakin Ye Manling bisa menang? Aku sendiri menonton permainan Blackjack itu. Dengan kekuatan keluarga Ye, mengalahkan mereka bukan masalah. Hati-hati dengan M.A. Liang. Variabelnya perlu dipertimbangkan. Dia hanya badut. Tapi aku akan biarkan dia bersenang-senang. Pikirkan bagaimana mengakhirinya. Jangan biarkan dia merusak situasi secara keseluruhan. Jangan khawatir. Saya, Bai Gang, bertindak dengan 4 kata, punya visi jauh ke depan. Warga dan teman-teman, selamat siang. Silakan lihat spanduk kami. Apa yang ingin kalian lihat? Hari ini, kalian yang Tentukan. Acara kami semua tergantung pada kalian. Telepon hotline kami sekarang, dan beritahu kami apa yang ingin kalian tonton. Tidak ada yang tidak bisa kalian bayangkan, yang tidak bisa kami tampilkan. Oke, teman-teman, selanjutnya, kami akan menghadirkan program-program menarik untuk kalian. Selama 12 jam berturut-turut. Bagus. Gratis, gratis. Nonton, semua gratis. Semua gratis, semua gratis. Semua gratis-gratis. Aduh. Telepon kami. Mereka sedang bagi-bagi saudaranya untuk masuk kompleks. Lihat. Dengan begini, Kalian harus bicara. Hak Ye.
Ya, saya akan segera kerjakan. Cepat. Hei, pegangin ini. Cepat. Gratis. Telepon. Silakan masuk. Oh, ada apa yang membawa Anda ke sini? Saya datang khusus untuk melihat apakah ada yang bisa saya bantu. Saya dengar Anda sekarang memimpin cukup jauh, kan? Duduk dulu. Wah, investasinya cukup besar. Mendirikan panggung ini biayanya tidak sedikit. Dibandingkan dengan nilai kontraknya, jumlah ini bukan apa-apa. Ini juga meningkatkan citra perusahaan. Dan memberi tekanan pada pesaing. Menunjukkan tekad Anda untuk menang. 3 kemenangan sekaligus. Hebat. Jangan puji saya. Nanti saya jadi sombong. Namun, aku harus mengatakan, aku masih khawatir tentang kompetisi ini. Aku penasaran trik apa yang akan mereka lakukan. Ini sesuatu. Tuan Bai, aku tidak butuh bantuanmu. Aku ingin menang sendiri. Aku sangat percaya pada kekuatan perusahaan kita. Dan kamu juga harus percaya padaku. Oke. Aku akan membuatkanmu teh. Manling, kamu mengerti? Sudah waktunya. Tolong, makan siang. Oke, tidak perlu itu. Kita masih dalam pertandingan. Baiklah, jika mereka menggunakan trik kotor. Beritahu aku segera. Apa itu? Oke. Aku tahu. Tentu saja aku punya rencana. Oak. Oke, aku mengerti. Jadi, kita unggul 43 poin. Hanya 1 jam lagi. Sepertinya kita akan menang kali ini. Emal yang itu tidak melakukan apa-apa. Orang kita bilang dia pergi ke kantor manajemen properti komunitas. Kita tidak tahu apa yang dipikirkan bajingan itu. Tapi bagaimanapun, mereka tidak beruntung. MA Liang itu selalu membuatku waspada. Kita masih. Tidak bisa menghubungi hotline kita. Apakah kamu pikir MA Liang melakukan sesuatu lagi? Oh, tidak bisa menghubungi itu hal yang baik. Kenapa kamu begitu gelisah? Jean. Aku pikir ada yang salah. Hei, Xiaomi sudah datang. Air dan listrik warga semuanya diputus. Kita tidak bisa menghubungi manajemen properti. Semuanya dialihkan ke kita. Apa? Benarkah? Hubungi MA Liang sekarang juga. Oak. Berhenti menelepon. Hei. Pesta perayaan yang kalian makan sangat sederhana. Kamu yang memotong air dan listrik, kan? Ya, jadi apa? Kalian sangat mengagumi aku, ya? Tunggu saja sampai kontraknya ditandatangani. Aku belum lupa bonus 40.000 yuanku. Aku akan traktir kalian makanan enak nanti. Kalian hanya berbuat onar. Kamu tahu apa? Bilang saja volume panggilan tidak naik. Lihat hasilnya, bukan prosesnya. Air dan listrik dipotong. Kamu pikir ini lelucon? Air dan listrik dipotong. Jadi apa? Akan dihentikan sebentar. Tidak mempengaruhi biaya akhir dan bahkan menghemat uang mereka. Kamu tidak bisa menang dengan cara ini. Kamu tahu? Bagaimana bisa tidak menang? Lihat lepega ini. Tidak ada yang namanya. Tidak boleh. Aku, MA Liang, boleh melakukan hal tanpa aturan. Kamu bodoh. Ini masyarakat yang diatur hukum. Kita punya hukum dan hakim di sini. Kuncinya adalah kita punya Baikang. Siapa Baikang? Dia ingin mencari sesuatu pada kami. Kamu hanya menggali kuburanmu sendiri. Kamu bertindak seperti pencuri yang bersalah, dan kamu mencari masalah. Terus bicara. Jadi apa? Pergi ke komunitas dan minta maaf pada warga. Ayo pergi. Kamu pergi atau tidak? Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa aku harus minta maaf? Ayo pergi. Kenapa? Pergi? Kamu juga tidak perlu pergi. Kalau begitu aku tidak perlu. Datang kerja besok. Hei, Tuan Yuan. Hei, jedeklah.